Gedung Research Center Institut Teknologi 10 November adalah bangunan yang mempertimbangkan prinsip form full function. Gedung tersebut mendukung fungsi-fungsi penelitian yang akan dilakukan di dalamnya. Selain itu, desainnya juga mempertimbangkan kebutuhan teknis, keberlanjutan, dan inovasi untuk memastikan bangunan tersebut dapat mendukung kegiatan penelitian secara efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi estetika dan fungsi simbolis dari Gedung Research Center ITS. Yang pertama yaitu fungsi estetika. Fungsi estetika ini mencakup desain interior yang mendorong kreativitas, produktivitas, dan kenyamanan bagi para peneliti, serta eksterior yang mencerminkan identitas institusi dan nilai-nilai penelitian yang dilakukan. Yang kedua yaitu fungsi simbolis, dari berbagai penelitian. Gedung research ini berfungsi sebagai simbol akademis, inovasi teknologi, atau kemajuan dalam komunitas akademis dan industri, dan mencerminkan komitmen pada penelitian berkualitas tinggi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama, struktur sebagai penentu bentuk. Gedung Research ITS mempunyai struktur yang kokoh untuk menanggung semua berat dari material gedung. Namun, meski begitu, gedung tidak terlihat biasa saja dan masih bisa memberikan sebuah citra yang menakjubkan dan juga ikonik. Kemudian, struktur sebagai prinsip yang mengatur. Gedung Research ITS memiliki kelengkapan rancangan dasar arsitektur. Gedung ini mempunyai pondasi yang kuat untuk gedung yang cukup tinggi dan terlihat megah, kolom yang tertata rapi dan kuat, serta atap yang unik. Kemudian yang terakhir, struktur sebagai tanggapan dari gaya luar. Karena bangunan ini megah dan juga tinggi, gedung ini bisa menjadi center of point jika penonton sekalian ingin pergi ke ITS. Hal ini membuatnya menjadi sebuah ikon tersendiri karena keunikan dan juga kemegahannya. Guangzhou Opera House. Guangzhou Opera House adalah teater terbesar yang berada di Timur Selatan. Teater ini dirancang oleh arsitektur terkenal Zaha Hadid. Beberapa aspek fungsi dari Guangzhou Opera House. Yang pertama pada environmental filternya, fungsinya adalah pada penyaringan udara dan penggunaan desain Guangzhou Opera House yang ramah lingkungan untuk pengalaman yang nyaman bagi pengunjung dan penghuninya. Yang kedua ada pada capital investment atau investasinya. Investasi dalam Guangzhou Opera House termasuk pada biaya konstruksi, perawatan, dan upaya pemeliharaan agar Guangzhou Opera House dapat terjaga dalam jangka yang panjang. Yang ketiga ada behavior modifier. Dalam fungsi ini, Guangzhou Opera House dapat bertindak sebagai pengubah perilaku yang menyediakan budaya dan seni pertunjukan yang dapat mempengaruhi dan memperkaya perilaku masyarakat dalam hal mengapresiasi seni dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Yang keempat ada aesthetic function. Guangzhou Opera House berfungsi sebagai simbol keindahan arsitektur dengan desainnya yang unik dan menarik. Juga memberikan kepuasan estetika bagi pengunjung dan masyarakat umum yang melihatnya. Yang kelima ada container of activity. Guangzhou Opera House sebagai tempat kegiatan budaya, seni pertunjukan, dan acara-acara komunitas. Opera House ini bertindak sebagai wadah untuk berbagai aktivitas seni dan budaya, menyediakan ruang untuk pertunjukan, pertemuan, dan meeting. Yang keenam ada symbolic function atau fungsi simbolis. Guangzhou Opera House berfungsi sebagai simbol arsitektur dan kebanggaan bagi masyarakat Guangzhou serta menandakan komitmen terhadap pertumbuhan budaya dan kesenian pada kota Guangzhou tersebut. Dan pada akhir konsep daripada bangunan Guangzhou Opera yaitu menggunakan function for form. Kenapa? Karena fungsi daripada bangunan tersebut lebih diterapkan atau diimplementasikan berdasar pada bentuk bangunan atau desain bangunan tersebut. Karena bangunan tersebut yang berdesain unik hingga di dalamnya pun juga rangkaian kegiatan dan juga penggunaan ruang-ruangan juga mengikuti daripada desain bangunan tersebut. Yang kedua, struktur sebagai
memengaruhi. Struktur bangunan tersebut dapat memengaruhi para pengunjung dan juga persepsi warga sekitar sebagai bentuk yang lebih organik, sebagai bentuk yang lebih futuristik, bentuk yang sangat berbeda daripada bentuk-bentuk di sekitarnya. Dengan struktur tersebut bisa mempengaruhi persepsi orang lain karena struktur tersebut yang sangatlah unik dan juga futuristik. Yang ketiga, struktur sebagai tanggapan dari luar. Dalam kasus ini kita bisa fokus terhadap bagaimana berbaurnya atau bagaimana relasinya atau perubahannya bangunan tersebut dengan daerah sekitarnya. Bisa kita lihat dari awal kita bahas desain dari bangunan tersebut yang futuristik dan juga berbeda dari bangunan yang lain, membuat bangunan tersebut lebih mencolok daripada bangunan di sekitarnya. Dengan padatnya kota tersebut diselingi dengan desain yang halus, organik, namun juga futuristik. Hal tersebut membuat bangunan tersebut seakan-akan memiliki arti tersendiri dengan perubahan dari luar.